قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di atas kenikmatan berislam dan beriman, serta menjalankan apa-apa yang menjadi perilaku ihsan sesuai dengan syariat Ar-Rahman di majlis di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah Ad-Dayyan, yang mana kita menuntut ilmu syar'i yang hanif, yang mana dengan ilmu ini kita mendapatkan cahaya pelita dan penerang di dunia dan semoga pula di akhirat, yang dengannya kita berikhtidak, mengambil hidayah, petunjuk, dan mengerti bagaimana cara menjalani hidup dengan baik hingga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita dengan rahmatnya. Dan pada pertemuan kali ini sebagai pertemuan lanjutan dari seluruh majlis-majlis yang ada di Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah kita dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla mengkhatamkan kitab Adab Harian Muslim sampai kisaran 39 atau 40 pertemuan atau mungkin lebih, dan semua itu alhamdulillah terdata dengan sempurna dan lengkap alhamdulillah di YouTube kita. Jadi kalau antum mau melihat kembali apa yang telah terekam dari 40-an majelis Adab Harian Muslim, maka itu sudah sempurna alhamdulillah di media di YouTube kami, bisa dilihat, dan juga kajian-kajian lain. Insyaallah kita akan melanjutkan kitab yang sejatinya jauh lebih tebal, sangat jauh lebih tebal. Namun insyaallah ini merupakan kitab yang sangat berfaedah dan bermanfaat, yaitu kitab dengan nama Mukhtasar Sahih Muslim. Yang aslinya kitab Sahih Muslim karya Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Nisaburi rahimahullah yang wafat pada tahun 261 Hijriah. Beda 5 tahun dengan wafatnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kitab Sahih Muslim adalah kitab sahih kedua setelah Sahih Bukhari dari segi keabsahan hadis. Maka sering kali disebut Sahihain, dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang seluruh di dalamnya adalah hadis-hadis yang sahih, tiada keraguan padanya insyaallah. Kemudian Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri rahimahullah, beliau kemudian meringkas Sahih Muslim, yang mana memang hadis-hadis di Sahih Muslim sangat banyak.
dan tidak memungkinkan mungkin untuk sebagian orang merengkuh seluruh dari Sahih Muslim saking banyaknya hadisnya. Maka kemudian beliau Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri meringkas kitab Sahih Muslim dan menjadikannya berjudul Mukhtasar Sahih Muslim. Mukhtasar Sahih Muslim, yaitu ringkasan terhadap Sahih Muslim. Dan Al-Hafiz Al-Munziri dia adalah seorang Al-Hafiz Al-Kabir. Kalau di kalangan ahlu hadis, hafiz itu maknanya bukan penghafal Quran, karena sudah pasti insyaallah menghafal Al-Quran. Tapi Al-Hafiz itu yang menghafal sekian puluh ribu hadis. Dan beliau ini Al-Munziri adalah Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah bin Salamah Abu Muhammad Al-Munziri Ad-Dimashqi Al-Asli Al-Misri Al-Maulid Wad-Dar Wal-Wafat. Jadi nama asli beliau Abdul Azim, Imam Munziri Abdul Azim. Aslinya keturunan Damaskus. Dan lahirnya di Mesir, kediaman juga di Mesir dan wafat di Mesir. Dilahirkan pada tahun 581 Hijriah. 581 Hijriah. Dan beliau kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan pada tahun 656 Hijriah. Dan sepanjang hidupnya juga beliau adalah seorang yang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, dan dikenal sebagai seorang berilmu, memiliki karya-karya yang maklum dan masyhur di kalangan kaum muslimin secara umum, lebih-lebih di kalangan penuntut ilmu secara khusus. Apalagi di kalangan ulama, maka ada tempat di hati para ulama seorang alim bernama atau disebut juga Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri rahimahullah. Karya yang paling masyhur beliau adalah kitab At-Targhib wa Tarhib. Ini kitab yang masyhur dan populer, diterjemahkan juga di bahasa Indonesia. Lebih populer daripada Mukhtasar Sahih Muslim. Kitab beliau yang paling populer kitab At-Targhib dan Tarhib, yang di dalamnya adalah kumpulan hadis-hadis motivasi beramal dan juga hadis-hadis yang ada di dalamnya ancaman-ancaman terhadap amalan-amalan buruk. Begitu juga beliau mengkaryakan kitab Mukhtasar Sahih Muslim, menyusunnya. Beliau juga memiliki kitab Mukhtasar Sunan Abi Dawud. Beliau juga memiliki kitab Fiqih Syarhut Tanbih karya Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Fiqih Syafi'i. Dalam masalah mazhab Syafi'i, beliau berpegang pada mazhab Syafi'i dalam urusan fiqih. Jadi beliau di antara ulama mazhab Syafi'i yang memiliki kecakapan yang tinggi di bidang hadis, yaitu Al-Hafiz Al-Munziri rahimahullah. Maka mungkin sekelumit dari faedah atau info tentang beliau kita cukupkan, kita langsung masuk ke kitab dari muqaddimahnya. Dan insyaallah mulai pada pertemuan mendatang mudah-mudahan kita akan memberikan selebaran dari terjemahan, ya, karena kalau misalnya memakai kitab buku dahulu telah diberikan oleh DKM, namun qadarullah kemudian yang datang setelah itu rata-rata enggak bawa buku, entah hilang, entah beda orang, entah terjual, kita nggak tahu. Hilang buku-bukunya. Dan itu kebiasaan kaum muslimin di pengajian. Ya, memang insyaallah bermanfaat, cuman kata Nabi SAW, Adil amanata ila man i'tamanak. Tunaikanlah amanat kepada yang memberimu amanat. Artinya kalau seseorang, para penuntut ilmu mendapatkan buku dari pengajian dengan maksud supaya nanti kau ngaji di sini lagi, bawa bukunya. Sebenarnya kalau tidak pernah bawa buku lagi, sebenarnya itu bukan merupakan menunaikan amanah, bukan. Amanah adalah ketika antum diberi kitab untuk ngaji rutin dan boleh antum bawa pulang, maka nanti ketika antum ngaji lagi ya bawa kitab itu. Jangan sengaja nggak dibawa.
Itu merupakan penghargaan terhadap orang yang sudah mengeluarkan dana dan usaha untuk mengadakan kitab. Dan ini kejadian di banyak sekali pengajian-pengajian rutin. Kita sudah berulang kali menyaksikan hal ini di majelis-majelis lain. Ketika jemaah di bagian kitab, mereka adalah orang yang paling fastabiqul khairat dalam merebut kitab. Sampai wallah ana pernah di satu masjid kita bagian kitab. Itu sampai berjibaku-baku hantam ikhwan-ikhwan pengajian persis di depan ana di meja ana sampai ini di kajian. Karena ada kitab di sini, silakan ambil, yang belum dapat kitab ambil. Pada ambil. Masya Allah. Namun di pertemuan mendatang kemana mereka? Hilang. Atau imam mereka datang namun tidak membawa kitab. Maka ini amat disayangkan ya ikhwan. Kebiasaan kaum muslimin kita nih, Indonesia terutama, terjadi berulang kali hal ini. Makanya kalau kitab Mukhtasar Sahih Muslim ini dibagikan kitab, maka itu bagaimana kita bisa mempercayainya? Memang kitab ini sekecil ini kok ini kitab Anda bahasa Arab. Udah agak ancur-ancuran ya. Nah, ini memang kecil, tapi tulisannya kecil banget. Ya. Dan ini kisaran ada sekitar 1.200-an halaman dan jumlah hadisnya 2.100 sekian. Kalau terjemahannya itu setebal kayak gini. Kalau misalnya pihak DKM akan membelinya untuk antum, kitab yang kecil aja yang mudah nggak dibawa, apalagi yang gede, jangan-jangan nanti malah diperjualbelikan lagi. Jadi sebaiknya apa? Khalas, tidak usah di bagian kitab. Kalaupun iya memang ada yang mewakafkan kitab ke masjid, alhamdulillah. Dicap stempel milik masjid, wakaf, kemudian dipelajari kaum muslimin. Tetapi itu membutuhkan dana yang sangat besar. Satu kitab aja bisa harganya bisa 100.000 lebih. Maka mungkin inisiatifnya yang terbaik adalah mudah-mudahan ke depannya kita bisa membagikan selebaran saja dari terjemahan. Ya. Kenapa begitu? Ya supaya bagaimanapun kita nggak bisa memaksa juga jemaah untuk bawa kitab karena mentalnya sudah beda dengan mental kajian-kajian zaman dahulu. Ana isi pengajian kitab jemaah dalam sebulan bisa dikatakan lebih dari 50 pengajian. Dan bisa dikatakan 30 kitab lebih yang ana jelaskan insyaallah dalam waktu sebulan. Beragam 30 kitab bisa lebih. Dan mentalnya jemaah kebanyakan kaum muslimin sejujurnya sangat minim untuk masalah kajian kitab. Namun ketika dalam pamflet ada tulisan kajian kitab, maka sihat saya ngaji kitab. Padahal enggak pernah bawa kitab. Padahal enggak nulis apa-apa. Tapi tetap dapat fadilah majelis ilmu insyaallah. Hanya saja ya kita bagaimanapun enggak bisa maksa antum untuk beli kitab. Susah, kesadaran itu hilang. Namun mungkin mudah-mudahan ke depannya bisa kita provide aja, memaksa antum untuk melihat teks mudah-mudahan supaya insyaallah lebih bermanfaat. Ya. Tapi itu walaupun enggak bawa kitab tetap dapat faedah insyaallah. Seperti sekarang insyaallah dapat faedah. Ya, cuma kalau mau lebih maksimal lagi tentu teks itu kita lihat gitu loh supaya lebih bermanfaat, lebih tahu apalagi ini tentang hadis Nabi SAW. Ya. Baik, kata penulis rahimahullah yaitu Al-Hafiz Al-Munziri, Alhamdulillahirrahimil ghaffar al-karimil qahhar muqallibil qulubi wal absar. Segala puji bagi Allah yang maha penyayang, yang maha pengampun, yang maha mulia, yang maha mengalahkan, yang maha membolak-balikan hati dan juga penglihatan. Alimil jahri wal israr, yang maha mengetahui segala yang tampak dan segala yang tersembunyi. Ahmaduhu hamdan daiman bil ashi wal ibkar. Saya selalu memuji Allah di waktu pagi maupun di waktu petang. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa saya tiada berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Syahadatan tunji qailaha min azabin nar. Syahadat yang menyelamatkan pengucapnya dari azab neraka. Dan sahih jemaah.
Syahadat la ilaha illallah dengan izin Allah menyelamatkan pemiliknya atau pengucapnya secara ikhlas dari api neraka. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya sebelum wafat la ilaha illallah masuk surga. Ya. Dan kalimat la ilaha illallah itu sangat dekat dengan ampunan juga. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka katakanlah la ilaha illallah dan mintakan ampun terhadap dosamu dan dosa-dosa orang-orang beriman dari kalangan laki-laki atau perempuan. Dekat la ilaha illallah dengan pengampunan juga di sini. Ya. Dan juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Ya. Dan la ilaha illallah juga akan menjadi bitaqah, akan menjadi kartu dan catatan amal. Maka barang siapa yang ikhlas dengan la ilaha illallah, maka akan ada nanti di akhirat dia punya bitaqah, kartu yang tercantum termaktub padanya la ilaha illallah, yang dalam sebuah hadis yang disebut hadis bitaqah, hadis kartu. Itu bisa dicari nanti di Google, hadis bitaqah atau hadis kartu. Yang mana seseorang memiliki dosa seujung langit banyak sekali. Banyak dosanya. Namun kemudian dia memiliki satu kartu yang padanya tercantum la ilaha illallah, dan ternyata ketauhidannya ini lebih berat daripada seluruh dosanya. Seluruh dosanya hangus karena tauhid la ilaha illallah ini. Walaupun sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya orang yang punya dosa bukan segunung saja tapi melimpah sampai ke langit, terus kemudian dia diampuni bukan hanya karena dalam artian meremehkan ya, hanya karena kartu la ilaha illallah, dikatakan sebagian ulama ini disebabkan dia telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan juga mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kadang-kadang taubat itu dan istighfar disandingkan dengan la ilaha illallah. Contohnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu disandingkan juga dengan itu. Jadi la ilaha illallah itu sangat dekat dengan pengampunan. Makanya dengan kalimat syahadat la ilaha illallah seseorang bisa diselamatkan dari azab neraka. Kemudian kata beliau, wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyuhul mukhtar wa rasuluhul mujtaba min asrafi nijar. Dan saya bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Nabi Allah Ta'ala yang terpilih. Beliau juga adalah Rasulnya yang terpilih dari sebaik-baik keturunan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi al-judara bitta'zim wal ikbar. Semoga selawat Allah Ta'ala atasnya dan atas keluarganya, atas para istrinya, atas para sahabatnya yang mereka adalah orang-orang yang lebih berkepentingan daripada kita dalam urusan pengagungan dan juga pembesaran. Salatan daimatan baqiyatan baqa'al laili wan nahar. Salat yang selalu tetap ada di malam dan juga di siang hari. Wa ba'd. Fahadha kitabun ikhtasartuhu min sahihil imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi ikhtisaran yusahhilhu ala hafidhih. Ini adalah kitab yang telah aku ringkas dari Sahih Imam Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi, dari kota asalnya Naisaburi. Naisabur itu kalau sekarang namanya Nasapor. Yang saya meringkasnya untuk apa? Untuk memudahkan orang-orang yang mau menghafal Sahih Muslim. Jadi ringkasan, tidak berulang-ulang hadisnya. Wa yuqarribuhu lin-nadhiri fihi. Dan ikhtisar yaitu ringkasan ini mendekatkan orang yang pengen membenamkan pandangan pada Sahih Muslim supaya lebih dekat. Wa rattabtuhu tartiban yusri'u bit-talibi ila wujudi matlabihi fi madhinnatihi. Dan aku telah menertibkan dengan bab-bab kitab-kitab dalam Sahih Muslim agar mempercepat seorang penuntut ilmu untuk mencari apa yang dia inginkan. Wa qad tadammana ma'a sighari hajmihi julla maqsudil asl. Maka dengan sedikit
hajamnya, ukurannya segini doang, itu sudah mencakup prinsip atau mencakup isi dari Sahih Muslim seluruhnya. Karena di Sahih Muslim ada sekian banyak, rata-rata hadisnya berulang-ulang dengan sanad yang beragam dan kadang redaksi yang berbeda, namun diringkas di sini. Ya. Wa ilallahi subhanahu arghabu fi an yanfa'ani bihi wa qari'ihi wa katibihi wan nadhiri fihi innahu qaribun mujib. Dan saya meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan kitab ini bermanfaat untuk saya dan juga bermanfaat untuk pembacanya, bermanfaat untuk penulisnya, bermanfaat untuk orang yang melihatnya atau membacanya dengan betul-betul. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala qarib mujib, sesungguhnya Allah Ta'ala maha dekat lagi maha menjawab doa. Taib, itu adalah muqaddimah dari Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah. Kita menuju ke kitab insyaallah ta'ala Kitabul Iman. Kitab yang pertama Kitabul Iman. Jadi Kitabul Iman ini tentang masalah-masalah keimanan dan aqidah yang benar. Nanti pada waktunya masih lama insyaallah ya, sekitar hadis 1 sampai hadis 103 itu Kitabul Iman. Hadis 104 baru kitab Al-Wudu. Dan kitab iman ini ada sekitar 70 bab. Isinya 103 hadis. Insyaallah hari ini kita bahas hadis pertama saja insyaallah. Baik, hadis pertama pun agak sedikit panjang namun insyaallah berfaedah dengan faedah yang sangat banyak insyaallah taala. Qala Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah, Kitabul Iman. Babun awalul imani qawlu la ilaha illallah. Bisa juga babu awalul iman, tapi yang sahih adalah babun awalul imani qawlu la ilaha illallah. Bab keimanan pertama adalah perkataan la ilaha illallah. Jadi syahadat yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Ya, syahadat yang pertama, iman yang pertama. An Abi Jamrah. Hadis ini hadis Abu Jamrah. Hadis Abu Jamrah, beliau berkata, qal kuntu utarjimu baina yaday Abdullah bin Abbas wa bainan nas. Abu Jamrah berkata, saya itu menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dengan orang-orang. Jadi Ibnu Abbas itu kalau mau dakwah keluar dari Jazirah Arab, yang mana orang-orang itu atau di dalam Jazirah Arab namun bahasa kaum tersebut adalah bahasa yang ada berbeda dengan bahasanya Abdullah bin Mas'ud, maka aku menjadi wasilah penerjemahnya. Ya, jadi Abu Jamrah ini translator, penerjemah. Penerjemah siapa? Penerjemah untuk Abdullah bin Abbas agar bisa memahami perkataan orang-orang yang dia dakwahi. Ya. Baik. Kemudian fa'atathu imra'atun tas'aluhu an nabidhil jar. Maka tiba-tiba ada seorang perempuan yang mendatanginya. Ya. Ada seorang perempuan yang mendatanginya dan perempuan ini bertanya tentang nabidh al-jar, yaitu tentang nabidh, air perasan buah-buah tertentu yang kadang-kadang kalau diperlama bisa menjadi khamr. Tapi nabidh ini belum sampai derajat khamr. Ya. Semacam air fermentasi dan semisalnya, tapi belum sampai derajat khamr, enggak memabukkan. Maka ini masih nabidh. Dan nabidh, air perasan dari buah-buahan, di zaman itu kadang-kadang disimpan di al-jar, di wadah, ina dan semisalnya, yang mana wadah tersebut terbuat dari bahan-bahan material tertentu dari alam. Nanti akan disebutkan beberapa darinya, 4 yang dilarang oleh Rasulullah SAW ketika itu. Nah, jadi Abdullah bin Abbas ini ditanya oleh seorang perempuan tentang nabidh al-jar, yaitu air fermentasi atau perasan buah yang disimpan oleh orang di rumah
di wadah tertentu. Apakah itu halal atau haram? Apakah itu halal atau haram? Ya. Dan kita tahu ikhwan, khamr pada masa itu dan juga pada masa jahiliyah, bahkan sampai sekarang juga, umumnya berasal dari bebuahan. Terutama dari anggur dan buah-buah yang bisa melahirkan rasa kecut apabila disimpan sekian lama. Ya. Kemudian berkata Ibnu Abbas. Nah, ketika Ibnu Abbas ditanya tentang hal itu, maka Ibnu Abbas pun meriwayatkan suatu hadis tentang Rasulullah SAW. Faham di sini jemaah? Jadi Abdullah bin Abbas ditanya oleh seorang perempuan tentang apa hukumnya nabidh al-jar. Maka Ibnu Abbas langsung cerita. Dulu Rasulullah begini-begini. Ada faedah sini. Faedahnya apa? Sejak zaman salaf, ada orang awam nanya ke ulama. Ulama langsung menjawab dengan dalil. Dan tidak langsung ini haram, ini halal, tapi langsung nyebut dalil. Itu hal yang baik, diperbolehkan, bahkan bisa dianjurkan selama orang yang bertanya ini bisa memahami maksud dari dalil. Dan juga tidak ada kemungkinan salah paham tentang dalil. Adapun kalau orang awam ini tidak bisa memahami dalil yang dituturkan atau dikhawatirkan akan salah paham, maka enggak boleh hanya dengan dalil, melainkan harus dijelaskan. Jangan digantung dan jangan dibiarkan dia untuk memahami sendiri, padahal boleh jadi akan salah paham. Dia akan salah paham. Ana kasih contoh. Apa hukum memakai parfum spray? Kemudian antum jawab dengan dalil dari hadis Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Maka kemudian orang tersebut yang minta fatwa yang bertanya, dia pun akhirnya apa? Memahami bahwasanya parfum spray haram, selesai. Tanpa ada penjelasan lanjut dari mufti atau ustadz. Spiritnya benar, ittiba kepada Nabi SAW. Namun spirit ittiba tanpa fiqih itu tidak cukup, bahkan bisa berbahaya. Orang Khawarij pun kadang-kadang pengen ittiba kepada Nabi dan Al-Quran Sunnah, mengagungkan dalil. Tetapi mereka salah paham. Nah, Ibnu Abbas di sini kemudian menceritakan hadis Nabi SAW, yang mana menurut beliau insyaallah bahwasanya perempuan yang datang ini yang nanya tentang nabidh al-jar itu akan faham hadis ini. Maka di sini ceritanya. Kata Abdullah bin Abbas, Inna wafda Abdul Qais atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya utusannya Abdul Qais mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya, Manil wafd? Ini anak akan baca dulu lebih lengkap ya. Siapa atau manil qaum, yaitu utusan siapa ini? Maka berkatalah mereka, Rabi'ah. Ini adalah utusannya Rabi'ah. Maka Nabi SAW mengatakan, marhaban bil qaum atau bil wafd, ghaira khazaya wala nadama. Maka selamat datang, wahai kaum, atau dalam riwayat lain, selamat datang wahai para utusan yang mana ghaira khazaya wala nadama. Kalian tidak usah malu-malu dan tidak akan menyesal. Wis, selamat datang. Jangan malu-malu. Jangan apa bahasa kita tuh? Jangan jerak apa ya? Jangan apa sih? Jangan jerak apa? Jangan kapok kemari gitu bahasanya. Maka kalau antum menyambut tamu biasanya marhaban bikum ghaira khazaya. Wis ra usah ngisin wis, anggap wae rumahku dhewe. Rumahku dhewe. Ya rumahku kok.
Ya, itu namanya marhaban bikum ghairu khazaya. Khazaya dari kata khizi. Khizi itu hina, rendah, memalukan. Nah, di sini marhaban bikum ghairu khazaya. Marhaban bikum itu welcome. Ghairu khazaya, no shame. Have no shame. Enggak usah malu-malu lah di sini. Tenang aja. Ini suatu penghormatan terhadap utusan atau tamu. Wis, enggak usah malu-malu, Mas. Yuk masuk. Enggak apa-apa, wis. Anggap aja rumah sendiri gitu. Itu kalau bahasa Indonesia, dan itu bahasa basi. Ini diantara kadzib yang diperbolehkan. Ini diantara kadzib yang diperbolehkan karena untuk islah dan tidak dimaksudkan sesuai dengan kalimat aslinya gitu loh. Apakah ini kadzib? Atau misalnya, wes udah Mas, anggap aja rumah sendiri. Ini kan perintah supaya dia menganggap ini rumah sendiri. Apakah ini bisa dipahami secara zahir? Yang janganlah. Ya kalau antum misalnya di sekolah di Jawa kan di desa, Pinara Mas, oh nje, masuk beneran. Pinara ngerti Pak? Kalau bukan orang Jawa nggak ngerti. Pinara mampir. Pinara, kan itu anak halus banget. Terutama sekali Jawa Tengah gitu kan. Orang nggak kenal antum, antum nggak kenal mereka nggak kenal antum, tapi antum kelihatan baik gitu. Mas, yo, Pinara Mas. Oh nje, tenanan Mas, tenanan. Beneran masuk. Assalamualaikum. Apa tuh Mas? Loh, jarine Pinara. Katanya mampir. Oh iya Mas, ya Mas. Yo wis, ora usah isin-isin. Anggap aja rumah sendiri, gitu ngomongnya. Apakah kalimat ini boleh kita maknai secara zahir, jadi kita amalkan zahir kalimat ini? Ya enggak lah. Oh gitu. Anggap saja Mas sendiri ya Bu ya. Ya wes Ibu jangan di sini, saya mau di sini aja. Kan saya boleh nganggepin rumah sendiri. Nah, jadi orang ya ketika digituin jangan dia telan bulat-bulat kalimat tersebut, hanyalah kalimat secara urf itu hanya kalimat welcome. Ya, itu dikembalikan kepada urf itu seperti itu. Itu enggak apa-apa insyaallah. Karena maksudnya bukan bohong, bukan. Maksudnya secara murni ingin beramah tamah saja. Bukan berarti dia ngasih rumahnya, bukan. Marhaban bikum, selamat datang. Ghairu khazaya, enggak usah ngisin-ngisin. Enggak usah isin-isin. Tapi ojo isin-isini aku, gitu kan. Enggak usah malu, jangan malu-malu di sini. Wala nadama. Dan insyaallah sampean enggak bakal nyesel di sini, gitu loh. Itu maksudnya. Ini adalah penyambutan yang sangat baik. Antum datang ke rumah anak, sudah gak usah malu, gak bakal nyesel antum ke rumah anak. Gitu maksudnya. Rasulullah menyambut utusan ini. Ini merupakan sunnah Nabi SAW. Kalau ada utusan datang ke rumah, muliakan dia. Utusan yang dimaksud adalah utusan untuk kepentingan yang benar. Bukan untuk hal-hal yang sebenarnya itu bukan termasuk kebaikan. Jangan. Atau kalau secara urf ini bukan utusan, melainkan hanya pengantar yang tidak ada maksud untuk bertamu, maka nggak sunnah kita untuk melakukan ini. Misalnya ada kurir JNT datang ke antum, paket, weh Mas, masya Allah, weh masuk Mas, ayo ngopi dulu Mas. Waduh Bu, maaf Bu, saya masih banyak tugas. Enggak apa-apa, udah, ayo mampir dulu, mamam dulu yuk. Anggap aja rumah sendiri, gak bakal nyesel loh. Kira-kira apakah ini sunnah? Ini bahlul, bukan sunnah. Orang mau kerja malah disuruh mampir, malah disuruh dia menghabiskan jam kerjanya untuk sesuatu yang dibuat bukan buat bekerja. Maka nggak boleh, malah haram. Ya, maka nggak boleh. Nah, maka kemudian itu sunnah ya. Kemudian kata mereka, orang-orang dari Bani Qais ini, kisaran kalau nggak salah dalam riwayat itu 14 orangan kiranya. Maka berkata, ya Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah. Wahai Rasulullah, kami ini datang dari syuqqah, yaitu dari daerah
yang sangat jauh. Syuqqah itu bisa maknanya kampung, daerah yang sangat jauh. Dalam redaksi lain dihikayatkan bahwasanya mereka berasal dari daerah Bahrain. Namun Bahrain yang waktu itu bukan Bahrain negara sekarang yang dikenal, beda. Bahrain sekarang beda. Itu nama negara beda. Ini Bahrain di sini daerah yang masih Jazirah Arab, dan itu dikatakan oleh Syekh Abdul Razak masih di daerah Ahsa namanya. Ahsa di Saudi Arabia. Dari dataran yang jauh. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayya min kuffari Mudhar. Ya Rasulullah, jarak dari desa kami ke tempat engkau nih di Madinah ini ada desa yang mana itu isinya kuffar Mudhar, orang kafir suku Mudhar. Ya. Jadi dari daerah Ahsa, daerah Bahrain versi mereka, ke Madinahnya Rasulullah SAW, itu di tengah-tengahnya itu ada perkampungan yang harus mereka lewati. Ini perkampungan dikuasai oleh orang-orang kafir dari Bani Mudhar, kaumnya kabilahnya Mudhar. Isi orang kafir semua itu. Bayangkan kalau antum melewati kampung isi orang kafir toh, itu pasti antum ngerasa nggak enak, gimana gitu. Anda pernah merasakan, dan Anda jalan sendiri di kaki Gunung Merbabu, pernah merasakan itu. Waktu dakwah ke desa sekitar 7 atau 8 kilo ke atas gunung, dan itu jalan kaki. Dan itu Anda sendiri siang-siang, itu sekitar tahun 2004 atau 2003. Jalan itu ada satu desa. Dan ini setiap hari Kamis siang ada satu desa, itu kan kristenisasi banyak di Gunung Merbabu itu. Gunung Merbabu, Magelang, Salatiga itu kan banyak kristenisasi itu, besar, masif. Ada satu desa isi orang kafir semua, Nasrani semua. Gereja ada beberapa, itu pada desa loh. Nah, Anda jalan di tengah-tengah desa itu. Kelihatan banget kan muka santrinya, cingkrangan lah, muka masih polos lah. Ya, kemudian sampai sekarang masih polos insyaallah Pak ya. Insyaallah. Kemudian jalan, jangankan orang ngeliatin anak terus ya, orang-orang itu, orang-orang non-muslim ngeliatin anak terus. Jangankan orangnya, anjingnya aja ngelongok ngeliat anak. Ngeliatin tuh anjing, ngeliatin. Alhamdulillah siang. Itu kalau malam dikejar kali ini. Ya. Itu gimana rasanya? Gak enak. Tapi keadaan anak jauh lebih mending karena kita negara hukum, gak diapa-apain kita. Apalagi justru kayaknya bisa jadi mereka yang khawatir karena kan penampilan Anda muslim banget ketika itu, karena mau dakwah. Tapi ini orang dari Bahrain atau para utusan dari Rabi'ah, dari kampungnya itu menuju ke Madinah. Ya Rasulullah, antara desa kami dan kota engkau itu ada perkampungan orang-orang kafir Mudhar. Orang kafir Mudhar ini dikenal dengan mentalnya yang berbeda. Karakternya beda di antara kabilah-kabilah lain. Orang-orang Bani Mudhar ini, kafir Mudhar ini, mereka mutasallitun. Mereka adalah orang-orang yang kalau ada orang yang lewat suka menjajah gitu, suka merampas, suka maksa, jadi kasar. Tapi sekalipun mereka sangat kasar, mereka sangat-sangat menghormati Ashhur al-Hurum. Bulan-bulan haram sangat mereka hormati. Dan paling yang mereka hormati itu adalah bulan Rajab. Makanya disebut dalam hadis Rajab Mudhar. Rajab Mudhar. Dinisbatkan Rajab ini kepada Mudhar karena Mudhar ini dikenal sebagai kabilah yang sangat menspesialkan bulan Rajab, sehingga mereka itu enggak mau perang, enggak mau apa. Bulan Rajab betul-betul mereka sangat anti perang di bulan Rajab. Namun sepertinya pada saat itu ketika utusan-utusan ini datang dari Bahrain menuju ke tempatnya Nabi SAW, bukan di bulan Rajab, sehingga mereka juga mengalami kekhawatiran. Ya. Nah, tapi Allah enggak. Yang saya sepertinya malah di bulan haram, ya, di bulan haram. Yang mana bulan haram orang-orang kafir Mudhar ini mereka meletakkan senjata mereka dan enggak mau berbuat buruk kepada orang lain, enggak mau memerangi orang lain. Maka kata utusan-utusan ini, wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Ya Rasulullah, kami enggak bisa datang ke Madinah ini kecuali di bulan haram,
Karena di bulan haram orang-orang mudhar itu mereka meletakkan senjata mereka, enggak bakal ngapa-ngapain kita. Tapi kalau bukan bulan haram, kita lewat, waduh, habislah kita. Gitu. Nah, karena kesempatan kami bertemu dengan engkau itu kecil ya Rasulullah, famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana. Dalam bacaan lain, nukhbiru bihi min wara'ina. Karena kesempatan kita bertemu engkau ini sangat langka ya Rasulullah, dan jauh kita juga dari negeri jauh dan susah datang ke sini, maka coba tolong ya Rasulullah, perintahkan kepada kami amrin faslin fa amrin faisal, yaitu perkara yang jelas untuk kami khabarkan orang-orang setelah kami. Maksudnya setelah kami, orang-orang di belakang kami, yaitu penduduk desa kami, nanti kami pulang akan kami dakwahi mereka dengan apa yang engkau sampaikan dari perintah atau larangan. Ya, azan bukan itu, Pak. Ini azan bukan? Tadi udah bunyi. Selama beliau belum azan, insyaallah belum azan ya. Ya. Ya Rasulullah, tolong perintahkan kepada kami perkara yang sangat jelas yang membuat kami bisa mendakwahi, mengabarkan ke orang-orang kampung kami. Syuf, lihat di sini, Masya Allah ya. Mereka ini jauh-jauh ya, beratus-ratus kilo, pakai ngontak mungkin, nunggu bulan haram baru bisa ketemu Rasulullah SAW. Ya, dan mereka itu jauh-jauh nutut ilmu loh. Tuh lihat. Oh, kita udah enak sebenarnya, wallah. Kita udah terlalu enak ya. Maka kemudian wa nadkhulu bihil jannah, dan perintahkan kepada kami suatu perkara yang tegas, jelas, yang kami bisa masuk surga dengan itu. Lihat bagaimana. Inilah penuntut ilmu, jemaah. Ada dua hal di sini. Mereka meniatkan menuntut ilmu untuk raf'u jahli nafsihi wa ghairihi, yaitu menghilangkan, mengenyahkan kebodohan dirinya dan kebodohan orang lain dengan kalimat nukhbiru bihi man wara'ana. Yang kedua, mereka menunjukkan niatan nuntut ilmu ini supaya bisa masuk surga. Ini yang benar, nuntut ilmu benar kayak gini nih. Supaya kita enggak bodoh, supaya orang lain bisa kita kabarkan supaya enggak bodoh juga, dan supaya kita sama-sama bisa masuk surga. Itu nuntut ilmu tujuannya. Kalau nuntut ilmu tujuannya supaya debat, supaya saya jadi ustadz, artinya bukan pengen supaya antum gak bodoh, yang penting antum kagumin ana, maka ini bukan penuntut ilmu. Ini murai, orang yang nyari muka. Ya. Maka kemudian berkata Ibnu Abbas, fa'amarahum bi arba' wa nahahum an arba'. Nabi kemudian memerintahkan mereka 4 hal dan melarang mereka 4 hal. Ini adalah salah satu manhaj Nabi, metodologi Nabi dalam mengajar, yaitu memberikan taksimat dan arqam, dan memberikan pembagian-pembagian dan kadang nomor-nomor, penyebutan angka. Ya, misalnya ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan di akhirat nanti. Disebutkan 7 supaya kita bisa hafal. Ini perintah 4, larangan 4. Jadi kan bisa cepat hafal tuh nanti. Ya. Azan apa? Azan. Ya. Baik. Kita azan dulu insyaallah. Baik, di sini kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amarahum bil imani billahi wahdah. Jadi kan tadi diperintahkan 4 dan dilarang 4 hal. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beriman kepada Allah saja, yaitu tauhid. Tauhid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna mal imanu billahi wahdah? Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah saja? Maka mereka itu para utusan Abdi Qais kemudian berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Hukum mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam itu boleh untuk sesuatu hal yang syar'i, suatu masalah yang syar'i, satu masalah yang syar'i.
Adapun satu masalah yang kauni dan gaib, maka enggak boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, bedakan. Satu masalah yang sifatnya hukum syar'i, maka boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Adapun sesuatu yang sifatnya kesemestaan, terutama yang gaib, maka cukup katakan Allahu a'lam. Misal masalah yang syar'i, antum bertanya apa hukumnya menjual beli pupuk yang terbuat dari kotoran binatang. Pupuk apa? Kompos ya namanya. Kompos ya. Lalu antum enggak tahu jawabannya. Antum bilang Allahu a'lam, itu jelas boleh, karena Allah paling tahu. Bolehkah antum bilang Allah wa rasuluhu a'lam? Boleh enggak? Boleh. Boleh? Boleh, karena ini masalah syar'i, hukum halal haram. Hukum fiqih. Boleh. Ya tentu walaupun Rasulullah sudah wafat, tetapi secara hakikat Rasulullah itu paling tahu dari kalangan manusia, paling tahu tentang hukum syar'i, itu jelas. Karena syariat kita ini syariat Nabi Muhammad SAW. Namun kalau antum bertanya, apa perbedaan tepung tapioka dengan tepung maizena? Antum katakan Allahu a'lam, boleh enggak? Allahu a'lam. Bolehlah, karena Allah paling tahu kan. Masa Allah enggak tahu? Apa bedanya tepung tapioka dengan tepung maizena? Antum enggak tahu bedanya apa? Entah beda atau sama juga antum enggak tahu. Bahkan antum enggak tahu itu apa. Antum jawab Allahu a'lam, mana enggak tahu. Boleh enggak? Boleh, karena segala hal kauni itu semua milik Allah. Tapi kalau antum jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh enggak? Enggak boleh, karena menyertakan Rasulullah di sini. Rasulullah itu bukan urusan beliau hal-hal kayak gini, kawan. Enggak. Kira-kira kalau Rasulullah ditanya apa beda tepung tapioka dengan, ya ngapain nanya gitu ke Rasulullah? Gitu kan? Kalau misalnya antum ditanya, ada berapa semut di masjid ini? Tahu enggak antum? Enggak tahu. Jawaban antum apa? Allahu a'lam, boleh? Boleh. Tapi kalau antum Allah wa Rasulullah a'lam, enggak usah nyertakan Rasul di sini. Karena hal seperti ini enggak ada sifat syariatnya. Gitu ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, iman kepada Allah saja itulah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, itu syahadat. Wa iqamus shalah, dua. Jadi yang pertama tadi syahadat. Kemudian menunaikan salat. Kemudian menunaikan zakat. Kemudian saum Ramadan, puasa Ramadan. Tapi di sini jadinya 5 sebenarnya. Tambahan kemudian wa antu addu khumsan minal maghnam. Engkau menunaikan 1/5 dari ghanimah. Itu ada nanti di kasusnya di masalah jihad dan peperangan. Ghanimah, harta rampasan perang. Tunaikanlah 1/5. Itu ada fikih tersendiri. Nah, 4 di sini disebutkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi kemudian ditambahkan menjadi zahirnya 5. Ya. Kemudian 4 yang dilarang. Rasulullah wa nahahum 'anid dubba wal hantam wal muzaffat. Ya. Qala Syu'bah wa rubbama qala an-naqir atau rubbama qala al-muqayyar. 2 ini kemungkinan. Dubba, hantam, muzaffat dan al-muqayyar atau naqir. 4 ini yang dilarang. Apa itu 4-4-nya? Jadi ada ad-dubba, al-hantam, al-muzaffat dan al-muqayyar. Ad-dubba itu adalah wadah atau bejana yang terbuat dari qara', yaitu dari labu. Buah labu
Kalau udah besar itu kan keras dia. Ya, bisa antum belah betul. Antum belah dua atau belah bagian atasnya saja. Kemudian bagian dalamnya antum kerok semuanya, antum keluarin lubnya. Lub itu intinya tuh antum keluarin. Sehingga tersisa kerak atau kulitnya. Ya. Dan itu masih berbentuk bulat gini gitu loh, masih utuh bagus gitu loh. Cuman ada potongannya gitu. Maka ketika dibiarkan begitu lama-lama mengering dan akan menjadi keras banget. Gitu kan? Dan itu bisa menjadi wadah yang awet. Ini namanya dubba. Itu satu, dilarang. Maksudnya dilarang apa? Dilarang menyimpan nabidh di dubba itu. Paham enggak? Kalau menyimpan air biasa enggak masalah. Tapi nyimpan fermentasi atau perasan air buah di tempat itu ada dua kemungkinan. Kalau antum naruhnya sebentar, itu mungkin enggak masalah. Tapi antum kalau naruh itu lama di tempat itu kemudian antum tutup, potensi dia berubah itu lebih cepat, bisa-bisa. Sehingga bisa cepat berubah menjadi khamar. Paham enggak di sini? Kemudian yang kedua yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mereka yaitu al-hantam. Al-hantam wadah yang terbuat dari tanah liat. Sebenarnya kalau sekarang kayak kendi-kendi kayak apa semacam bejana gitu dari tanah liat ya banyak. Yang dilarang adalah taruh bebuahan atau sari bebuahan di situ yang berpotensi terjadi proses menuju kepahitan atau ke apa ya, gimana rasa khamr gitu ya. Begitu. Karena bahannya dari tanah liat. Kemudian juga dilarang muzaffat. Ya. Muzaffat ini dia ambil dari apa? Bahannya dari semacam ter. Dari ter, tahu nggak ter? Yang buat aspal gitu, buat keras kayak gitu. Bahan panas gitu kan. Nah, sehingga padat dan juga keras dia. Itu juga jangan. Dan yang keempat al-muqayyar, yaitu yang terbuat dari pelepah-pelepah pohon. Pohon kurma, pohon kelapa sawit dibentuk-bentuk jadi wadah, nanti disimpan di situ apa namanya? Saripati atau mungkin perasan buah-buah tertentu disimpan lama bisa berubah dan bisa menjadi khamar nanti tak khawatirnya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hal-hal yang dilarang ini telah mansukh. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa mansukh itu artinya apa? Telah dihapus hukumnya. Sehingga untuk sekarang enggak apa-apa. Ada yang mengatakan sebagian ulama ini tetap tidak dimansukh, tidak dihapus hukumnya. Tetap hukumnya menjadi haram, tapi keharamannya ini ketika apa? Ketika ada potensi perubahan zat fermentasi atau perasan buah yang antum taruh di situ berubah menjadi khamr, maka itu jangan dari awal. Gitu. Ya. Kalau sekarang insyaallah hal-hal seperti ini tidak di Indonesia terutama ya, di uruf kita enggak dikenal. Daripada capek bikin kayak gini mendingan langsung beli kalau orang-orang yang seperti itu kan. Nah, itu sudah jelas haram. Ya, begitu wallahu a'lam. Maka kemudian kata Nabi SAW, ihfazuhu wa akhbiru bihi man wara'akum atau min wara'ikum. Hafalkan empat ini dan kabarkan orang yang di belakang kalian, yaitu warga desa kalian. Sampaikan nanti. Dan Ibnu Mu'adz dalam hadisnya dari bapaknya itu Mu'adz bin Jabal menambahkan riwayat wa qala Rasulullah SAW lil Ashaj, yaitu Ashaj Abdul Qais. Rasulullah berkata kepada salah satu dari 14 orang ini namanya Ashaj, disebutnya Ashaj Abdul Qais. Dia yang ngurus perjalanan, ngurus travel. Dia yang capek ngurus ini itu. Dan orang sibuk dia. Tapi sekalian sibuk dia itu tenang orangnya. Dan sabar. Disebut Ashaj karena ada sujah di wajahnya. Jadi luka di wajah, codet atau apa itu namanya sujah.
Asaj, ya di sini set misalnya di pipi atau di sini set gitu kan. Kadang orang kelihatan keren kalau ada bekas codet gitu di sini ya. Kelihatan ini orang sangar nih dulu ya, preman nih. Ya padahal dulu kesetrum kereta ya. Nah, Asaj Abdul Qais kata Rasul deketin dia kemudian bilang ke Asaj ini, inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anat. Pada dirimu ada 2 karakter yang Allah suka banget. 2, al-hilm dan al-anat. Al-hilm yaitu kesantunan yang membuat tidak responsifnya seseorang. Santun, dan karena dia santun, lembut, dia menahan diri dari merespon keburukan dengan keburukan. Itu namanya hilm. Maka orang namanya hilmi itu, tapi kalau namanya hilmi itu biasa impianku, artinya ilmi impianku. Tapi kalau halim artinya orang yang penyantun. Nyantun di sini bukan memberi, bukan, tapi yang menahan diri dari merespon buruk terhadap orang yang buruk. Itu sifat yang sangat baik. Al-anat yaitu ketenangan hati. Namanya pengurus markab, pengurus kendaraan, pengurus perjalanan itu pasti membutuhkan apa? Sisi legowo, insaf, lapang dada, dan hilm, sabar. Antum kalau jadi kenek bis, ada penumpang yang kesal gitu dengan bis, antum nggak bisa melawan dia. Dia penumpang, dia udah bayar. Antum melawan dia, wah repot. Tapi harus sabar, tenang, jangan dibalas dengan keburukan. Tenang aja, tenang, biarin dicela, kita tenang aja. Nah itu hilm, itu disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu. Ya, jadi dan juga anat yaitu ketenangan. Nah itu faedahnya banyak sekali insyaallah. Namun karena ternyata waktunya sangat ringkas ya, insyaallah kita akan lanjutkan hadis kedua nanti di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pada pertemuan depan kita insyaallah akan adakan juga pembagian faedah, pembagian kertas yang insyaallah isinya hadis yang akan kita bahas ya, begitu. Insyaallah barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.